Nah, ini kita udah sampai di Masjid At-Taun, teman-teman. Di kanan kiri udah nggak ada lagi bangunan tempat jualan. Biasanya tempat jualan makanan, minuman di sini, teman-teman, sebelah kiri. Sekarang udah nggak ada, teman-teman. Udah bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Halo teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman ke channel saya. Rencananya hari ini saya mau ke puncak, teman-teman. Tepatnya ke air terjun Ciberem yang ada di Cibodas. Karena touringnya malam-malam, jadi saya nggak sama istri, teman-teman. Jadi ini saya start dari Gading Serpong, teman-teman. Saya sendiri. Nanti saya bakal ketemuan sih sama teman-teman saya di BSD, di dekat lampu merah Jerman Center. Nah, di situ kita sudah janjian, kurang lebih ada 5 orang yang berangkat. Nanti saya sendiri, lalu teman saya namanya Mas Aris, Mas Febi, Mas Rizal, dan Mas Fadi, teman-teman. Kayaknya sih mereka udah nunggu di sana. Saya nih yang paling telat, soalnya tadi saya sempat ketiduran sebentar, teman-teman. Oke, sekarang hari Jumat, teman-teman, tanggal 28 Juni 2024. Kurang lebih jam 9.37, setengah 10 lah, kurang lebih. Ini saya masih ada di sekitaran Gading Serpong, teman-teman. Saya lagi menuju ke BSD, ke titik kumpul kita di lampu merah Jerman Center. Awalnya memang kita mau kumpul itu di jam 9, teman-teman. Cuman tadi saya ada sedikit kendala persiapan, jadi agak ngaret. Dan memang jadwal berangkatnya juga jam 10 sih. Seharusnya sekarang jam 9.37. Ya saya masih keburu sih sampai jam 10 di lokasi. Ini kayaknya pertama kali lagi saya touring malam-malam, teman-teman. Night ride lah. Gaya bahasanya. Ya, terakhir kali itu kalau nggak salah saya riding malam-malam itu sama teman-teman saya juga. Itu sama ke puncak juga, dan tujuannya sama, ke air terjun Ciberem. Tepatnya setahun yang lalu, kurang lebih di mungkin sekitar bulan Februari tahun lalu kita ke sana, tapi kita nggak berhasil ke air terjun Ciberem ya, teman-teman. Karena dari malam itu kita sampai di Cibodas, di warung-warung itu, teman-teman, itu jam 2 atau setengah 2 subuh. Nah, di situ kita sampai udah mulai dihujanin. Nah, sampai pagi nggak berhenti dihujanin. Kita tunggu dari sampai jam 7 jam 8 itu masih hujan juga. Akhirnya jam 9 kita putusin untuk turun, teman-teman. Kita nggak jadi nanjak, atau kita nggak jadi ke air terjunnya. Karena resiko juga, teman-teman, kalau hujan-hujan gitu kan jalannya licin ya. Jadi mendingan ya udahlah, nggak usah, kita putusin aja, lain kali kita ke air terjun Ciberemnya. Nah, akhirnya setelah lebih dari setahun berlalu, kita rencanain lagi, teman-teman, ke air terjun Ciberem yang ada di Cibodas. Semoga besok itu cuacanya cerah, nggak hujan. Nah, kalau hujan ya terpaksa kita nggak jadi lagi, teman-teman, berangkat atau naik ke air terjun Cibodas ya. Oke. Nah, ini di sebelah kanan adalah Mall Kibik, teman-teman. Ada tulisannya Kibik. Nah, dari sini kita masih lurus. Di depan itu ada lampu merah, teman-teman, perempatan. Sebenarnya kita bisa lurus, bisa belok ke kiri. Nah, kalau lurus itu bisa ke arah Ice BSD, teman-teman, dan juga bisa ke arah Mall Aeon. Nah, tapi kalau saya lebih senangnya sih belok kiri, teman-teman. Nih, di sini kita belok kiri. Lalu di depan nanti ada lampu merah lagi, saya ambil kanan. Nah, ini lampu merahnya, teman-teman. Kalau lurus itu nanti tembusnya ke Plaza BSD. Nah, kalau ke kanan ini ke Green Office Park, ke Sinarmas World Academy, teman-teman. Kalau saya lebih senengnya saya ambil ke arah sebelah kanan. Oke, kita antri lampu merah dulu. Lampu hijau, kita lanjut lagi. Kita ambil sebelah kanan.
Nah, setelah perempatan lampu merah tadi, di sini kita ketemu perempatan lagi teman-teman. Di sini kita ambil yang ke arah sebelah kiri. Kalau lurus teman-teman bisa ke Cisauk, ke arah stasiun Cisauk juga bisa ke sana. Nah, ini kita ambil sebelah kiri ya teman-teman. Oke. Dari sini setelah lewat di depan Debris, nanti kita masih ketemu dua lampu merah lagi teman-teman. Yang satu perempatan lampu merah kecil, itu lampu merah Sinarmas World Academy. Lalu setelah lampu merah itu ada lampu merah German Center perempatan teman-teman. Nah, kalau lurus itu dari lampu merah bisa ke BSD, bisa ke Pamulang, tembusnya Ciater Pamulang. Kalau ke kiri ke Melati Mas, ke arah Kota Tangerang. Kalau ke kanan ke arah Parung teman-teman. Nah, dari lampu merah German Center itu saya nanti ambil lurus. Nah, ini dia lampu merah German Center. Kalau lurus teman-teman bisa ke Ciater ke Pamulang. Kalau ke kiri teman-teman bisa ke arah Tangerang Kota, ke kanan ke arah stasiun Rawabuntu, dan bisa ke arah Pamulang dan ke arah Parung. Oke, kita lanjut pelan-pelan aja. Setelah lampu merah, ini sebelah kiri ada Taman Kesehatan namanya, tapi kayaknya nggak kelihatan kalau malam teman-teman. Tuh, Taman Kesehatan tulisannya. Nah, di depannya ada Taman Jajan. Kita ngumpul di sini teman-teman. Oke. Sip, saya coba cari teman-teman saya dulu. Halo teman-teman, sekarang kita udah mulai riding nih. Ini masih di daerah BSD sih. Kita baru aja jalan dari titik kumpul tadi di Taman Kesehatan BSD. Nah, ini kita mau ngarah ke Victor namanya. Lalu nanti dari Victor kita ke arah Parung teman-teman. Nah, dari Parung udah kita tinggal lurus terus saja. Nah, Parung itu salah satu jalan atau jalur favorit saya teman-teman, karena enak jalannya, mulus gitu. Apalagi kalau malam gini kan nggak terlalu rame. Kalau siang atau pagi itu masih agak macet sih, jadi masih terhambat. Kalau malam gini dia agak sepi, jadi enak buat riding. Tapi tetap ya teman-teman, walaupun jalannya enak, tetap harus hati-hati. Nggak boleh selonong boy kalau bahasanya. Nggak boleh gerasak gerusuk gitu. Karena di setiap perjalanan yang paling penting adalah keselamatan teman-teman. Kita berangkat selamat, pulang juga harus selamat, tidak kurang satu apapun. Oke, ini kita udah mau sampai di mana ini? Udah mau sampai di stasiun Rawabuntu. Nah, di sebelah kanan ini adalah stasiun Rawabuntu teman-teman. Tapi kayaknya nggak kelihatan sih, gelap soalnya di sini jalurnya. Di sini juga teman-teman, kalau yang lewat jalur sini apalagi kalau malam hati-hati ya. Ini jalurnya itu bener-bener nggak rata tuh, kalau teman-teman bisa lihat di jalannya. Saya nggak tahu masuk ke kamera atau enggak, tapi dia nggak rata, bumpy, terus banyak tambelan juga teman-teman. Pokoknya hati-hatilah kalau lewat jalur sini. Teman, malam ini kita jalan 4 motor. Tadi di depan ada Mas Pebi, dia satu motor sendirian. Lalu di belakangnya ada saya. Di belakangnya lagi ada Mas Fadi sama Mas Rizal, satu motor berdua. Lalu yang di paling belakang ada Mas Sari. Wah, jalannya teman-teman nggak rata. Aduh, hati-hati, penerangannya juga kurang. Nah, teman-teman bisa lihat. Karena kita jalan malam, jadi kayaknya nggak banyak yang bisa dilihat teman-teman.
Jadi nanti kalau di depan ada yang seru lagi, ada yang menarik lagi, baru saya rekam lagi teman-teman. Kita udah mau sampai di perempatan Victor. Nah, di sini kita diarahin ke sebelah kiri dulu teman-teman, karena kalau lurus itu perboden. Tapi tujuannya kita lurus ke sana nantinya. Nah, ini kita belok kiri dulu, baru dari sini kita ke kanan lagi teman-teman. Kayak muterin aja sih, kayak muter balik gitu. Nah, dari sini kalau ke kiri ke arah Pamulang, kalau ke kanan ke arah Muncul Serpong teman-teman. Nah, ini setelah belok kanan kita langsung belok kiri teman-teman, langsung ambil kiri di sini. Ini adalah arah untuk ke Parung. Atau kalau sebelum Parung di sini ada namanya Pasar Jengkol. Nah, ini arahnya ke sini teman-teman. Kita udah lewat Pasar Jengkol. Nah, ini sekarang kita masih lurus terus aja dari Pasar Jengkol. Sekarang sih kita udah sampai di Rawakalong teman-teman namanya. Dari Rawakalong ini juga udah tinggal lurus terus aja. Nanti teman-teman mentok di ujung jalan itu ada pertigaan. Teman-teman bisa ambil jalur sebelah kanan kalau mau ke puncak gitu. Kalau ke teman-teman ke kiri itu teman-teman bisa ke arah Pamulang, bisa ke arah Ciputat, Lebak Bulus. Nah, kalau ke kanan teman-teman ke arah ke puncak, ke arah ke Bogor teman-teman. Sejauh ini di Rawakalong jalurnya masih bagus teman-teman. Cuman penerangannya aja agak kurang. Jadi cuman ada penerangan dari ya kayak gini nih, rumah-rumah warga atau ruko-ruko warga gitu. Tapi kalau lampu jalanan sendiri nggak ada teman-teman. Jalurnya sih lumayan sih, masih bagus. Nanti di depan setelah mau keluar, mau sampai di mungkin udah masuk Parung ya, atau sebelum Pasar Parung lah, itu jalannya agak rusak teman-teman. Jadi teman-teman hati-hati kalau lewat sini kalau malam-malam, karena penerangannya kurang dan jalurnya juga agak rusak teman-teman. Ini kita udah sampai di Gunung Sindur. Nah, saya mau update jalanan di sini teman-teman. Biasanya jalan di sini tuh rusak. Nah, tapi ini kayaknya kelihatan udah diperbaiki teman-teman. Udah nggak rusak tapi masih bumpy lah sedikit. Oke lah, nggak masalah. Kalau dulu tuh di sini waduh, banyak lubang teman-teman. Nah, sekarang nih udah cor-coran, lumayan tapi sedikit bumpy aja teman-teman. Nah, di sini nih, di depan sini juga biasanya dulu tuh jalannya selalu rusak. Cuman nggak tahu nih di depan nanti. Coba kita lihat sama. Apakah masih rusak? Oh, masih ada sedikit lubang-lubang teman-teman. Tapi udah better lah dari sebelumnya. Nah, cuman ya tambel-tambelan aja. Nggak sampai berlubang gitu, nggak sampai berlubang yang dalam gitu teman-teman. Oke. Itu teman-teman update-nya. Jalannya udah lumayan. Sekarang kita udah mau sampai di Pasar Parung nih. Nah, ini di depan adalah Pasar Parung, di sebelah kanan teman-teman. Kalau teman-teman ke kiri itu ke arah Pamulang, Ciputat, Lebak Bulus. Bisa teman-teman ke arah sebelah kiri. Nah, kalau teman-teman mau ke puncak, kalau mau ke Bogor, ini kita ambil arah yang sebelah kanan teman-teman. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini tandanya kita udah sampai Pasar Parung. Ada pohon beringin besar teman-teman, gede banget pohon beringinnya. Nah, itu Pasar Parungnya di sebelah kanan teman-teman. Dari sini kita masih lurus terus aja teman-teman, gak usah belok-belok kalau mau ke puncak. Jadi nanti teman-teman sampai ujung jalan Parung ini ada lampu merah. Saya lupa namanya lampu merah apa. Lalu itu perempatannya teman-teman. Kalau lurus teman-teman masuk ke tol, ke kiri teman-teman bisa ke Cibubur. Lalu kalau mau ke puncak teman-teman bisa ambil jalur yang sebelah kanan gitu. Nah, nggak jauh dari belokan kanan situ itu ada pom bensin. Nah, pom bensin itu saya sih biasanya sebutnya pom bensin warung jambu teman-teman. Nah, dan itu juga yang biasa saya pakai atau saya gunain buat ngeres kalau lagi mau ke puncak teman-teman. Karena lumayan kan, kita udah jalan dari Tangerang sampai ke Bogor.
Nah, kita ngeres di itu sebentar buat ke toilet, buat sholat biasanya kalau saya berangkat siang, dan juga buat isi bensin lagi teman-teman gitu. Nah ini sekarang udah jam 11.15 teman-teman. Kita masih Jalan Raya Parung, dan kondisi di Jalan Raya Parung ini hampir jam setengah 12, tapi masih rame banget teman-teman. Nah, seru ya. Jadi kita nggak khawatir jalan tengah malam juga. Nah itulah salah satu alasan yang tadi saya sampaikan kenapa Jalan Raya Parung ini jadi salah satu jalur favorit saya teman-teman. Jalurnya ya enak gitu, mulus. Terus kalau mau riding malam di sini pun nggak worry karena rame teman-teman. Oh iya teman-teman, saya mau sampaikan. Jadi rundownnya hari ini adalah tadi kita kumpul di Taman Kesehatan, di pusat jajanan Taman Kesehatan jam 9 rencananya, tapi ngaret sedikit. Jadi jam 10 kita kumpul. Terus kita tadi berangkat jam 11-an kurang lah, sekitar jam 11 kurang 10. Nah, lalu dari situ rencananya kita akan res pertama kita di tadi pom bensin Warung Jambu namanya teman-teman. Nah, dari situ paling kita istirahat sebentar 10-15 menit, minum, toilet, isi bensin. Nah, setelah itu baru kita jalan lagi. Rencananya tadinya itu kita mau setelah dari Warung Jambu kita mau ke angkringan dulu atau mau minum-minum, ngopi gitu, ngilangin ngantuk teman-teman. Tapi tadi karena di pusat kuliner tadi di Taman Kesehatan kita udah makan, udah ngopi gitu. Jadi ya udah agenda untuk mampir di angkringan untuk ngopi-ngopi di Bogor kita kita batalin. Jadi dari pom bensin Warung Jambu nanti kita langsung ke arah puncak teman-teman. Kita langsung ke warung-warung yang ada di sekitaran Cibodas. Di situ kita rencananya bermalam di warung-warungnya teman-teman. Nah, paling kita pesan-pesan mie, kita pesan minum gitu, kopi, susu. Terus kita tidur di situ, baru besok paginya sekitar jam 7 jam 8 kita naik ke air terjun Ciberemnya. Mudah-mudahan cuacanya bersahabat teman-teman, nggak hujan, cerah gitu. Dan saya juga rencananya besok itu mau coba teman-teman, saya punya mainan baru nih, ini saya bawa. Saya kemarin sempat beli drone teman-teman, Vimi X8. Nah, nanti kita coba terbangin di dekat air terjun Ciberem ya teman-teman. Kita lihat view-nya gimana, view air terjun Ciberem dari atas. Di touring kali ini teman-teman persiapannya saya nggak terlalu banyak teman-teman, karena kan ini ya mini touring lah ya sebutannya, karena kita coba ke puncak aja teman-teman, nggak jauh-jauh. Paling kalau dari Tangerang itu ke puncak paling 3 jam setengah sudah sampai kalau kita santai. Nah ini kayak gini nih, kita santai teman-teman. Dari tadi speednya di 40, 45, ya paling kencang 55. Karena memang ya kita lagi mau menikmatin jalanannya teman-teman. Persiapannya saya cuman ya tadi pulang kerja saya sedikit rebahan karena capek teman-teman. Lumayan jarak dari kantor ke rumah itu kurang lebih 40 kilo. Udah gitu kalau pulang kerja pasti macet teman-teman. Nah jadi tadi pulang kerja sampai rumah itu jam 7-an. Ya lewat 10 menit. Tadi saya mandi, terus sholat, terus ya makan sedikit, lalu istirahat. Sempet tidur saya setengah jam teman-teman, lumayan buat nyegerin badan. Nah kalau kita touring ke puncak ini yang jangan sampai lupa teman-teman harus bawa jas hujan, karena sesuai julukannya Bogor kota hujan teman-teman. Kita nggak bisa prediksi sekarang panas, nah nanti bisa tiba-tiba hujan teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman mau touring ke puncak jangan lupa bawa jas hujan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kita udah mau sampai lampu merah. Nah ini yang tadi saya lupa, nanti saya coba tulis di video lampu merah apa namanya.
Nah, itu kalau kita ke kiri kita bisa ke Cibinong, ke kanan kita Bogor Kota. Kalau lurus itu kita ke jalan tol, teman-teman. Nah, ini kita ambil jalur yang sebelah kanan, teman-teman. Kita mau belok ke sebelah kanan. Itu di depan adalah Mas Pebi, teman-teman. Dia pakai motor Vario 160 warna merah. Oke. Nah, dari sini nanti di kanan itu sebelah kanan, nggak jauh dari sini ada pom bensin yang tadi saya sebut. Kalau saya nyebutnya pom bensin Warung Jambu. Itu nanti kita pakai buat ngeres sebentar, teman-teman. Saya juga kebetulan mau ke toilet, mau buang air kecil. Enaknya kalau jalan malam itu, teman-teman, nggak macet, nggak panas. Kita tadi jam 11 kurang 10 lah. Nah, ini belum sampai sejam kita udah sampai di Bogor Kota. Enak kalau berangkat malam-malam gini, cepet. Padahal kita sepeda tadi cuman 40, 45, 50 paling kencang, teman-teman. Oke, kita jalan. Ini kita langsung ambil jalur sebelah kiri, teman-teman, karena pom bensinnya pas ada di depan. Jadi kalau teman-teman mau ngeres juga di sini, kalau lagi mau ke puncak, setelah lampu merah tadi langsung ambil aja jalur sebelah kiri. Nah, ini pom bensinnya, teman-teman. Oke, saya mau ke toilet dulu, teman-teman. Mau buang air kecil, lalu mungkin saya mau isi bensin juga lah, mau menuhin. Setelah itu baru kita jalan lagi, teman-teman. Gak lama di sini, paling ya sekitar 10-15 menit. Oke, teman-teman, ikuti terus videonya ya. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Tadi berhenti cuman buat buang air kecil aja. Nggak ada yang mau isi bensin juga. Kita lanjut lagi. Sebentar banget, cuman 5 menit paling, teman-teman. Tadi kita berhenti, terus kita foto selfie buat setoran ke orang rumah, teman-teman. Terus kita lanjut jalan lagi. Kondisi pom bensin ya, di pom bensin itu tuh banyak dijadiin tempat ngeres kalau ada orang-orang yang touring gitu. Jadi banyak yang istirahat di situ, teman-teman. Nah, ini kita lanjut, teman-teman. Ini depan saya adalah Mas Aris. Dia pakai Beat kesayangannya, teman-teman. Beat orang ngirit katanya, teman-teman. Nah, ini kita balap dulu. Kita coba lihat yang lain, Mas Rizal sama Mas Fadi ada di mana, teman-teman. Rame banget, seru. Sekarang udah jam 11.55, tapi jalanan masih rame banget. Banyak banget yang touring di Jumat malam begini. Kayaknya waktu yang pas, waktu terbaik untuk berangkat touring, teman-teman, setelah pulang kerja. Enak gitu, teman ya. Itu mungkin agak capek gitu, teman-teman. Setelah pulang kerja kan ya, belum, paling istirahat sebentar terus sudah berangkat touring. Tapi kalau misalnya happy, pasti nggak berasa capeknya, teman-teman. Nah, ini di depan saya sebelah kiri ini adalah Mas Rizal sama Mas Fadi, teman-teman. Dia pakai Vario 160 warna merah, sama kayak Mas Pebi, teman-teman. Tadi di pom bensin rencananya saya istirahat itu mau habis kencing itu mau beli snack atau cemilan, teman-teman, kayak kacang-kacangan dan keripik-keripikan, tapi ternyata Alfamartnya itu tutup. Saya pikir Alfamart di situ tuh 24 jam, ternyata enggak. Tulisannya jam 7 pagi sampai jam 11 malam, teman-teman. Ya udah, nanti kita beli di atas saja, di pom bensin setelah Gadok, teman-teman. Sekarang jam 12.12, kita udah mau sampai Pasar Ciawi, teman-teman. Nah, ini kita belok kiri dulu, teman-teman. Kita puterin dulu, sedikit muter di tol. Enggak sih, enggak masuk tol sih.
Kita sedikit muter aja di depan. Habis itu kita ambil jalur sebelah kiri ya teman-teman. Nah, ini dia putarannya. Tadi kalau teman-teman ambil jalur sebelah kiri langsung tuh, itu langsung masuk tol. Oke. Nah, ini kita langsung ambil jalur sebelah kiri lagi teman-teman. Karena kalau lurus itu ke arah Sukabumi. Ini kita ambil jalur sebelah kiri ke arah Gadok ya teman-teman. Pasar Ciawi dan Gadok. Nah, dari sini biasanya saya kalau lagi touring ke puncak, nanti saya akan berhenti teman-teman di dekat sini, sekitaran sini lah. Di depan tuh ada RSUD Ciawi kalau nggak salah namanya. Nah, di situ tuh ada tukang gorengan. Biasanya saya istirahat di situ, makan-makan gorengan dulu teman-teman. Sebentar, dinikmatin perjalanannya. Setelah itu sebentar kita makan-makan, baru kita lanjut lagi teman-teman. Sekarang formasinya berubah teman-teman. Saya ada di paling depan, lalu di belakang ada Mas Rizal dan Mas Fadi, lalu Mas Pebi, dan paling belakang Mas Aris teman-teman. Oke, kita coba lihat teman-teman, apakah masih ada gorengannya jam segini, jam 12.15. Kalau ada kita berhenti dulu, kita makan dulu sebentar teman-teman. Bukan makan sih namanya ya. Kalau gorengan mah cemil-cemil. Cemal-cemil. Nah, di sini nih udah mulai dingin. Hawanya teman-teman. Udah mulai nembus ke jaket. Nah, ini dia rumah sakit RSUD Ciawi. Kita pelan-pelan di ujung pintu masuk ini biasa ada dogor. Nah, masih ada tukang gorengan teman-teman. Kita beli dulu ya teman-teman gorengan. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Tadi udah beli gorengan 20.000. Kita makan-makan sedikit sebentar. Habis itu kita jalan lagi teman-teman. Nah, gorengannya juga masih sisa. Nih masih saya bawa. Wih, bulannya keren banget teman-teman. Setengah bulan gitu. Keren sih. Kita sudah masuk ke Simpang Gadok teman-teman. Oke. Karena lampu merahnya mati, kita langsung aja belok kanan teman-teman. Biasa di situ kan lampu merah tuh kan. Bahaya teman-teman. Biasanya ada lampu merah nih, tapi itu kok lampu merahnya mati, jadi kita nyelonong aja tadi. Untung kita nggak kencang banget, karena dari sebelah kanan tadi ada mobil kencang mau masuk tol. Oke, di sini kita masih lurus terus. Nanti ada pom bensin pertama sebelah kiri. Kita mau berhenti lagi di situ. Banyak berhentinya ya teman-teman. Nggak apa-apa, kita nggak buru-buru. Kita berhenti di situ buat isi bensin. Ini suasana puncak kok sepi banget ya teman-teman. Tuh. Biasanya rame loh. Apalagi ini malam Sabtu. Biasanya orang-orang tuh lebih pilih berangkat touring di malam Sabtu gini dan malam Minggu. Tapi kok ini sepi teman-teman. Kosong jalurnya. Oh ya teman-teman, touring kali ini juga saya mau update nanti kondisi puncak seperti apa. Karena kan kemarin di tanggal 24 ya, hari Senin, banyak warung-warung di pinggir jalan itu yang dibongkar teman-teman. Infonya sih akan direlokasi ke rest area yang ada di Gunung Mas. Nah, nanti kita coba lihat sama-sama ya teman-teman, seperti apa kondisi terbaru di puncak setelah warungnya direlokasi teman-teman. Teman, kita lanjut lagi. Tadi kita cuman isi bensin, si Mas Pebi yang isi bensin, yang lainnya belum karena masih cukup kayaknya bensinnya. Terus dia juga beli sikat gigi karena kelupaan bawa. Nah, ini kita lanjut lagi teman-teman. Kita langsung ke lokasi, kita ke Cibodas teman-teman. Bulannya keren banget teman-teman. Setengah lingkaran gitu ya.
bulannya tuh jadi kayak cuman satu-satunya penerangan dari langit teman-teman, karena nggak ada bintang nih malam ini. Mudah-mudahan aja nggak hujan teman-teman, soalnya kayak mendung gitu kelihatannya. Udah mulai dingin. Sekarang jam 12.48, kita udah sampai di pertigaan Taman Safari teman-teman. Nih kalau ke kanan itu ke kanan Taman Safari teman-teman. Ini makin dingin banget teman-teman. Wow, udah jaket nih udah tembus nih. Jaket, baju udah tembus. Padahal baju saya pakai yang lumayan tebal teman-teman. Ini udah tembus ke badan. Wow, udah dingin banget. Saya lupa tadi pakai rompi motor teman-teman. Dulu saya pernah teman-teman, sekitar tahun 2013 atau 2014 gitu ke puncak. Sama jam-jam segini, jam 12 sampai setengah 1 malam gitu. Itu saya mau ke Cipanas kalau salah nginepnya. Di Ciloto itu dingin banget, sampai kram kaki saya teman-teman. Untung gak kenapa-napa. Ini luar biasa dinginnya. Nah, kita udah sampai di rest area puncak Gunung Mas, Puncak Bogor teman-teman. Infonya sih untuk warung-warung yang dibongkar kemarin direlokasi ke situ semua teman-teman. Saya juga belum pernah masuk rest area yang kayak gimana teman-teman, tapi kayaknya kelihatan sih gede banget tadi, kayak ada tempat hiburannya juga gitu. Nanti coba ya besok deh, mungkin kalau waktunya masih sempet, pas jalan pulang kita coba mampir ke rest area teman-teman. Kita coba lihat ada apa aja di situ. Tapi kalau sempet ya teman-teman, kalau enggak ya kita bablas. Oh iya teman-teman, ini udah dipagerin nih. Sebelah kiri dulu kan ada kayak bangunan semi bangunan warung gitu ya teman-teman. Sekarang udah nggak ada. Nah ini Gunung Mas sebelah kanan. Ayo coba kita lihat lagi teman-teman di atas. Kemarin sih yang sempet saya lihat itu di depan Masjid Tahun gitu. Itu warungnya juga udah pada dibongkar semua teman-teman. Nanti coba kita lihat kayak gimana kondisinya warung-warung yang ada di sana teman-teman. Nah tadi kalau sebelumnya dibatasin sama kawat-kawat gitu, ini dibatasin sama kayak diseng-sengin gitu teman-teman, dipasang pembatas seng gitu. Wah dingin banget teman-teman. Ini saya juga lupa pakai sarung tangan lagi. Rasanya tangan kayak mau beku, saking dinginnya. Wih, ada yang mau naik gunung juga teman-teman. Biasanya yang bawa tas carrier gede gitu mau naik gunung tuh. Wah keren. Wah iya, di sini tuh kan biasanya banyak
kayak tukang-tukang jajanan gitu teman-teman, warung-warung lah. Biasanya orang-orang juga pada nongkrong di situ sambil ngeliat ke bawah gitu city light-nya Bogor. Sekarang udah nggak ada. Uh, Nah ini dia teman-teman, udah pada dibongkar-bongkarin semua ya. Wah tapi kok nggak dikasih pembatas jalan ya? Serem juga. Buat teman-teman yang mau lihat update gimana kondisi puncak setelah relokasi pedagang-pedagang yang ada di pinggir-pinggir jalan raya, nah nanti teman-teman bisa lihat di video ini ya. Nah ini kita udah sampai di Masjid At-Taun teman-teman. Di kanan kiri udah nggak ada lagi bangunan tempat jualan, biasanya tempat jualan makanan minuman di sini teman-teman sebelah kiri. Sekarang udah nggak ada teman-teman. Udah bersih. Nah ini dia. Oke teman-teman, nanti di depan saya update lagi ya. Tapi teman-teman ternyata pembongkarannya itu cuman sampai ya mungkin 100 meter dari Masjid At-Taun ke atas. Nah setelah itu tetap masih ada warung-warung yang di pinggir jalan kayak gini. Mungkin belum, atau memang daerah sini nggak akan kena relokasi ya teman-teman. Tapi saya mikir teman-teman, kalau semuanya direlokasi terus pindah ke rest area Gunung Mas, emangnya cukup ya buat nampung para pedagang yang ada di puncak ini? Kayaknya kan nggak cukup juga ya. Atau memang yang direlokasi cuma area sekitar Masjid At-Taun itu aja teman-teman, dari sebelum Masjid At-Taun, dari rest area Gunung Mas lah lewat sedikit sampai lewat ke Masjid At-Taun. Nah, atau memang cuma di situ aja ya yang direlokasi teman-teman, saya juga kurang tahu. Nah ini kita udah sampai puncak pas teman-teman. Dingin sekali, makin dingin. Oke kita langsung ke warungnya aja teman-teman, di tempat kita menginap malam ini. Kita mau ke Cibodas. Nah, di situ nanti kita mau makan. Rencananya saya mau makan Indomie teman-teman, buat ngangetin badan, sama sekalian ngopi atau nyusu lah. Soalnya dingin banget. Kita udah mau belok kanan teman-teman, masuk ke area Cibodas. Nah, nanti dari sini nggak jauh lagi. Nah patokannya kalau udah ada Balkis nih sebelah kanan, itu di depan ada kayak jembatan atau apa ya, penyeberangan gitu di atas itu. Nah kalau udah lewat dari Balkis itu teman-teman, nah nanti di sini sebelah kanan nih ada belokan teman-teman. Kalau mau ke Cibodas belok ke sebelah sini ya. Oke kita lanjut.
Nah, ini dia teman-teman. Kita udah mau sampai. Nah, ini bisa ke kanan atau bisa lurus lagi teman-teman. Nah, kita coba ambil yang lurus lagi ya. Ke atas sini. Ini boleh masuk atau enggak kita nggak tahu. Nah, ini pintu masuknya kita diarahin ke sebelah sini. Jadi 15.000 untuk 15 ya, Kang. Per motor 15. ini tiket retribusi kawasan dari Pemda. Nanti untuk pusananya pembayarannya beda lagi. Oh, beda lagi di atas. Itu masih rombongannya juga belakang. Iya, Mau digabung pembayarannya sendiri-sendiri aja. kembali ke 5.000 tiketnya. Oke, makasih. Bisa buat akses keluar masuk juga. Kalau misalnya mau turun terus naik lagi tunjukin aja. Nggak masalah ya? Oke, makasih. Tiket masuknya 15.000 teman-teman. Sebenarnya sih kita bisa tuh nginep di warung yang bawah, nggak perlu bayar tiket. Karena yang tahun lalu saya di bawah sana teman-teman. Nah, cuman yang sekarang kayaknya kita mau coba di atas deh nginepnya. Kita coba cari dulu ya teman-teman, tempat penginapannya ada di mana. Bukan tempat penginapan sih, warung ya. Warung-warung. Nah, nanti kita coba cari yang enak itu di mana. Oke, saya tunggu teman-teman saya dulu teman-teman. Nah, untuk pintu masuknya itu ada di sebelah sana teman-teman. Tinggal lurus aja. Nanti pintu masuknya ada di sana. Di mana Mas? Bebas. Saya biasa di sekitaran sana sih. Hah? Kalau yang tahun lalu di bawah, nggak masuk, nggak bayar. Nah, kalau biasanya saya di sana, sekitaran sana. Udah deket pintu masuk kalau di sono. Mau di mana? Yang enak aja loh tempatnya loh. Sana atau sana? Kalau di sono deket pintu masuk kan ke sana ntar. Bebas sih. Ada loteng-lotengnya kan. Iya, ya bener yang di loteng enak. Aduh, ayo pilih. Dingin banget anjir itu. Iya lo mau nanya Mas Padi gile nggak pakai sepatu dingin banget ini Mas. Tapi yang tempatnya bagus aja. Ya udah yuk, muter dulu aja kali ya. Oke teman-teman, akhirnya kita putusin kita mau mutar dulu. Kita mau nyari tempat yang sekiranya nyaman dan bagus. Kalau saya sih biasanya di dekat pintu masuk sana teman-teman, di ujung, hampir di ujung. Tapi ini kita lagi lihat-lihat dulu. Nanti gimana teman-teman yang lain lah menilai enaknya di mana. Tapi tadi tuh dekat pintu masuk yang warna hijau, catnya bagus tuh, bersih kelihatannya. Nah ini kondisinya, suasananya seperti ini teman-teman. Nah ini udah sampai di ujung. Saya coba mau putar balik lagi, tanya teman-teman jadinya di mana. Di mana jadinya? Di mana? Hah? Di mana Mas Pep? Hmm? Di mana? Apa? Gue manut lah. Manut gue di mana aja?